Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Rifki Setio Aji di Clarinews. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi menarik untuk kalian. Berita pertama, Yogyakarta terkenal dengan berbagai macam pilihan destinasi wisatanya yang menarik. Salah satunya di bidang kuliner. Kali ini, kita akan mengunjungi sebuah warung soto yang terletak di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta, yang namanya Soto Sampah. Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang sering menjadi pilihan bagi para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, tentunya mereka juga memiliki macam makanan khas daerah yang gak kalah unik dan menarik untuk dicoba. Salah satunya adalah soto sampah. Kali ini kita mengunjungi Soto Sampah Cabang Kranggan yang terletak di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta. Soto Sampah berdiri sejak tahun 1979. Untuk cabang alun-alun utara sendiri berdiri mulai dari 24 Februari 2018. Lokasinya yang strategis terletak di dekat alun-alun utara ini sangatlah luas dan nyaman dengan berbagai macam lauk yang disajikan. Tentunya dapat meningkatkan nafsu makan bagi siapapun yang berkunjung ke sini. Cukup membawa uang sebesar Rp10.000, teman-teman di rumah sudah dapat merasakan kenikmatannya dari soto yang unik satu ini. Kira-kira apa ya yang jadi pembeda antara soto ini dengan soto yang lainnya? Sekarang sudah ada Mas Haji yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang soto sampah ini. Karena ini namanya itu mahasiswa dan harganya murah dan terbuat dari gaji. Dan itu rempah-rempahnya lebih banyak. Itu kuahnya bening dan itu kalau masukin gaji itu dalam keadaan sopnya mendidih panas. Gimana teman-teman? Udah pada nggak penasaran lagi kan tentang asal-usul soto sampah serta keunikannya? Bagi kalian yang ingin berwisata ke Yogyakarta, luangkan waktu kalian untuk menikmati kuliner soto sampah ini. Dari Yogyakarta, Yunita Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita selanjutnya, sedikit bergeser ke arah utara Yogyakarta, masih di bidang wisata dan kuliner. Kali ini kita akan melihat Pasar Malam Maguwoharjo. Ada apa saja di sana? Langsung saja simak liputan berikut ini. Selain tempat wisatanya yang beragam, Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang banyak sekali kuliner dan wahananya dalam satu lokasi dengan harga yang terjangkau. Dan saat ini saya Muhammad Kifari Fadli Salam akan memberikan beberapa rekomendasi tempat yang akan dicoba ketika Anda berkunjung di Pasar Malam Maguwoharjo. Saat ini saya sedang berada di Pasar Malam Maguwoharjo yang terkenal akan keberagaman kuliner dan wahana permainannya. Terletak di depan Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Oke guys, sekarang kita langsung aja tanya ke salah satu pengunjung di Pasar Malam Maguwoharjo ini. Kita langsung tanya aja, ayo. Misi mas? Iya. Boleh tanya-tanya bentar? Boleh. Oke, jadi kita ini lagi mengerjakan tugas mas. Ya, jadi kita mau tanya-tanya ke salah satu pengunjung. Jadi kita jadikan narasumber gitu. Oke. Jadi gini mas, kenapa masnya tuh memilih untuk mengunjungi Pasar Malam Maguwoharjo? Kalau saya sendiri sih karena gabut aja sih, jadi main-main aja, muter-muter. Oh gitu ya. Kalau masnya sendiri juga temenan ya? Temenan kita. Oke. Juga gabut juga ya? Oke. Sama. Ini masnya kalau boleh tahu, di sini tuh main tuh gara-gara emang rumahnya deket atau? Kalau saya sih emang karena ada deket kos-kosan aja, jadi jalan aja jadi nyampe. Oh, masnya Ya. di sini ngekos ya? Ya. Oh, apa yang membuat beda Pasar Malam Maguwo dengan pasar malam lainnya? Di Maguwo jadi lebih banyak aja jajanannya. Oh, gitu. Berarti di sini tuh nggak cuman wahana doang yang banyak, tetapi jajanan jajanannya. kulinernya juga banyak Ya, sekali ya. benar. Datang ke sini tuh cuman untuk ngelihat-ngelihat atau kuliner atau mencoba permainan?
Kalau saya sih ya jajan-jajan sambil cuci mata sih. Oh gitu. Iya. Berarti jajan-jajan sekalian cuci mata gitu ya? Emang gara-gara emang bener-bener gabut banget di kos-kosan Gabut gitu ya? banget, iya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Mas, berapa budget yang perlu disiapkan untuk berkunjung di Pasar Malam Maguwoharjo ini? Kalau saya sih 15.000 cukup. 15.000 cukup? Ya. Tadi Masnya udah beli kulineran atau baru pengen beli? Ini baru mau jajan. Oh baru mau jajan, berarti belum beli apa-apa ya? Belum. Masnya juga belum beli apa-apa? Kalau aku tadi udah nyoba seafood tuh yang 10.000. Oh enak ya? 10 ribuan? Iya. Murah ya berarti ya? Oke mantap. Masnya juga sekitar bawa budget berapa? Ya sama sih, paling 20.000, 15.000. Oke. Kuliner atau permainan apa yang Mas ini sering beli atau sering coba? Kalau kuliner sih saya kayak nyobain sosis yang gede-gede itu tuh Mas. Oh. Yang 10 ribuan. Kayaknya kita tarik batu. Oke. Telur gulung. Oh telur gulung ya? Iya. Iya. Kalau telur gulung itu berapaan sih harganya? Kalau telur gulung sih cuma 1.000 ya, tapi kalau tambahin aci jadi 5.000 tuh. Oh. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Gimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Pasar Malam Maguwo ini? Kalau tertarik, saya Muhammad Givari Fadri Salam dari Pasar Malam Maguwoharjo mengabarkan. Berita berikutnya. Setelah direlokasi ke tempat yang baru pada 1 Februari 2022, kini sepanjang Jalan Malioboro sudah bersih dari PKL yang dipindahkan ke teras Malioboro. Berlokasi di gedung lama Bioskop Indra dan kantor lama Dinas Pariwisata Yogyakarta. Langsung saja simak liputan berikut ini. Selamat malam teman-teman Yogyakarta. Kali ini saya berada di salah satu tempat, yaitu di Malioboro nih teman-teman. Tapi yang saya bingungin itu tuh cuma satu gitu. Kenapa PKL di sini tuh udah nggak ada? Coba kita cari pengunjung, kita tanyakan aja coba ya. Kita coba, oh ini, coba. Mas, saya mau tanya Mas. Iya. Kok bisa gitu PKL di sini tuh udah nggak ada? Emang pada kemana sih? Oh, kalau setahu saya itu PKL-nya sekarang dipindah ke ini Mas, teras Malioboro. Oh teras Dijadiin Malioboro. satu sama Pemkot itu. Itu tempatnya di mana Mas kalau boleh di tahu? sana itu. Oh di sana. Itu lurus aja nanti yang lampu putih-putih itu. Heeh. Heeh. Oh, Itu masuk aja. Masuk aja ya Iya, di situ masuk ya? di situ. Oke siap. Yaudah guys ya, kita langsung aja ke sana. Mari kita saksikan. Mulai 1 Februari 2022, PKL Malioboro direlokasi ke tempat baru dalam rangka penataan kawasan. Lokasi baru berada di teras Malioboro 1, berlokasi di eks gedung Bioskop Indra. Sementara, teras Malioboro 2 berlokasi di eks kantor Dinas Pariwisata Yogyakarta. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung PKL Malioboro itu ada di mana sih? Kalian bisa langsung aja ngunjungin di teras Malioboro. Selamat malam dan salam sejahtera. Dadah! Selanjutnya akan ada liputan tentang komunitas asal Solo yang akan bercerita tentang proyek terbaru mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Clarinews. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Ya. Aku tertipu. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Kembali lagi di Clarinews. Bersama dengan Muhammad Givari, kita akan meliput kegiatan komunitas The Visual Storyteller dari Solo. Langsung saja simak liputan berikut ini.
Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gifari Fadli Salam dengan acara Teknik Reportase. Kali ini saya menemukan salah satu komunitas yang mana komunitas ini adalah komunitas TV di Surakarta. Komunitas film pada intinya yang terdiri dari beberapa gabungan dari beberapa universitas di satu Indonesia. Termasuknya adalah dari UNS, terus Universitas Amikom Yogyakarta, terus ada dari UNY dan UGM. Tentunya dari banyak sekali teman-teman semua di sini ada semuanya. Mari kita tanyakan ke salah satu panitia di sini. Oke, kita tanyakan yuk. Kak, mau tanya Kak, di sini lagi syuting apa ya? Oke, jadi di sini kita dari TVS lagi syuting project namanya The Sirens Project. Oh, seperti itu. Itu boleh tahu nggak itu menceritakan tentang apa gitu? Oke, jadi ceritanya ini seorang anak perempuan yang mempunyai latar belakang keluarga yang tidak berjalan dengan baik, dan dari sini kita melihat bagaimana anak perempuan ini struggle untuk menemukan cintanya, love of her life gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu ini syutingnya dari jam berapa ya? Kok udah sore seperti ini masih syuting gitu? Oke, jadi karena dari tim kami kayak memprogram untuk shoot full one day aja, jadinya tadi kita mulai dari jam 6, mulai shoot itu jam 8, sampai di planningnya estimasi jam 6 atau jam 9 malam gitu. Oke. Terus ada nggak nih pesan-kesan buat kru-kru TVS di sini? Oke, buat teman-teman kru TVS di sini, saya harap kedepannya bakal melakukan proyek lagi yang bisa bermanfaat, yang paling penting nggak hanya untuk TVS saja tapi juga untuk masyarakat sekitar untuk menikmati film buatan Indonesia. Oke. Sebelumnya mungkin penonton belum tahu TVS itu apa sih? Oke, jadi The Visual Storyteller ya itu adalah sebuah komunitas film yang terdiri atas teman-teman kita yang mempunyai passion sama, yaitu di dunia perfilman. Oke. Jadi benar-benar dari seluruh teman-teman ini beda-beda ya itunya ya? Beda-beda. Jadi ada dari segi organisasi dan ada segi produksi. Dari organisasi sendiri itu kayak kita ada tim marketing, ada tim konten, ada board of director-nya juga, ada human resource and development. Terus yang dari tim produksi itu ya kita jelas ada director of photography, ada covernya, ada director sampai artistik gitu. Pokoknya semuanya lah. Hai, aku Selena. Di sini aku punya job desk sebagai script writer yang merangkap jadi artistik juga. Terus untuk judul project ini judulnya The Sirens Project. Adapun kenapa aku ambil judul itu, The Sirens ini tuh adalah mitologi Yunani, yaitu Siren sendiri yang putri duyung yang biasanya itu dia mengelabui bukan mangsanya sih, lebih kayak targetnya dengan suaranya yang bagus dan juga kecantikannya. Nah, di sini tuh The Sirens itu kayak menggambarkan kekalutannya si Kala yang dia itu kayak bingung, dia tuh sosok yang cantik tapi dia itu bingung gitu loh karena punya trust issue. Oke Kak, bisa diperkenalkan namanya siapa dan job desk Kakak ini apa di film The Sirens Project? Ya, perkenalkan nama saya Satria Setia Adibawa, saya sebagai produser, sutradara dan co-writer dari The Sirens Project. Bisa dijelaskan nggak Kak, apa sinopsis film tersebut? Jadi The Sirens Project sendiri bercerita tentang Kala, seorang mahasiswi yang punya hobi ngelukis, ketemu sama teman SMA-nya bernama Gilang yang punya hobi fotografi gitu kan. Mereka berencana untuk collab untuk membuat satu project bareng. Nah, tak disangka ternyata Gilang ini dia suka sama Kala ternyata sejak SMA, dan dia project itu tuh jadi ajang Gilang untuk confess ya, atau mengungkapkan cintanya gitu. Tapi masa lalu Kala itu bikin Kala jadi ragu apakah dia akan menerima cintanya Gilang atau terjebak dalam masa lalunya yang punya keluarga abusif. Seperti itu sih ceritanya. Oh iya, kalau boleh tahu apa latar belakang pembuatan film ini, kayak ini tuh dibuat dalam rangka apa film tersebut? Oke, jadi The Sirens Project sendiri dibuat dalam rangka kolaborasi ini. Jadi project kalau biasanya TVS tuh bikin film sendiri, kali ini kita kolaborasi dengan pihak lain
yakni kertas putih. Kertas putih bentuk kerjasamanya adalah kolaborasi fasilitasi pasca produksi atau post production facilities. Jadi di timnya kertas putih yang dipimpin oleh Mas Kurniawan Ramadan itu akan membantu atau berkolaborasi ini ya secara editing terus color grading, visual effect itu dari tim kertas putih. Sementara untuk tim TV sendiri ya produksi dan ide ceritanya seperti itu. Jadi ini adalah proyek kolaborasi pertama dengan kertas putih kreatif. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Kak pihak-pihak yang terlibat seperti sponsor, terus harapan kedepannya film ini tuh bagaimana? Ya baik, untuk pihak yang terlibat ya tadi ya kertas putih, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kru film The Series Project ini bukan hanya dari TVS, tapi ada dari komunitas-komunitas lain yang ikut berperan dalam kru ya, menjadi kru seperti dari Sekuen WNS, itu komunitas filmnya dari vokasi WNS, kemudian ada dari Layar Hitam, komunitas film di Solo juga. Nah, mereka juga turut berkontribusi dalam produksi film ini sebagai kru, seperti itu ya. Oke. Kak Osa, boleh tanya nggak yang terakhir nih? Seperti apa hal yang mungkin bisa diambil atau hikmah ya oleh penonton tuh dari film The Series Project ini? Ya, kalau bicara soal moral value ya itu tergantung penontonnya ya. Nanti ketika setelah menonton hikmah apa? Karena aku sendiri ketika bikin film ini nggak istilahnya tuh kayak nggak menyuapkan, harus kayak film ini tuh harus punya moral value, kita harus gotong royong, kita harus jujur atau kita harus berbuat baik, enggak. Jadi biar penonton yang menafsirkan sendiri apa moral value dari film ini. Tapi pada intinya kita bikin film jujur dari hati kami, dari penulis skenarionya si Selena, dari aku sebagai sutradara, dari pemain-pemainnya, kita bikin film ini secara jujur dan dan ikhlas 100% untuk bikin suatu karya gitu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Osa. Oh iya Kak Osa, harapan kedepannya mungkin dari film ini seperti apa? Ya, untuk film ini sendiri harapannya ya dapat jadi pemicu ya, dapat jadi trigger untuk teman-teman lain untuk berkarya, terutama karena ini bikinnya di Solo, untuk teman-teman filmmaker di Solo lain untuk berkarya, jadi pemicu untuk bikin film yang lebih baik lagi, bikin film yang lebih berkualitas lagi, terutama di Solo untuk memajukan perfilman di Solo juga gitu. Khususnya di Solo tapi umumnya di Indonesia gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Osa. Itu tadi teman-teman reportase dari tugas kita. Apabila dari kita ada salah atau pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muhammad Gifari Fadli Salam melaporkan di Surakarta. Setelah melihat kegiatan dari komunitas The Visual Storyteller, pada segmen selanjutnya akan ada liputan investigasi mengenai parkir liar di area wisata Malioboro. Jangan kemana-mana, tetap di Clari News. Terkadang kita lupa, kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup, cara mudah untuk menggapai cita. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Area parkir sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum dengan mematok harga retribusi yang sangat tinggi atau pungli. Kali ini,
Tim kami akan menyusuri area parkir di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Suryatmajan yang sering ditemukannya praktik pungli. Nah ini motor sama mobil nyatu jadi satu tuh Pak? Ya, beda orang. Oh beda. Kalau mobil biasanya berapa Pak parkirnya? Ya tergantung besar kecilnya mobil, kayak elem itu nyampe 50-40. Elem kan besar tuh kan. Elem 40 sampai 50. Nek mobil kayak gini, mobil penumpang? Ya 10 sampai 15. Sehari biasanya dapat berapa Pak? Tergantung. Weekend? Nah weekend rame ya? Weekend sehari 300. Motor Pak? Apa? Mobil. Motor beda lagi? Motor kan buat selingan aja. Oh. Nah motor tuh buat selingan. Kita cari-cari gitu ya? Buat sing kira-kira nggak cukup buat motor, mobil kita buat motor. Per mobil biasanya berapa Pak? Ya makanya 20-15. 20-15. Kalau nek rame rombongan tuh bisa 20. Elep lama tuh. Elep 50. 50. Oh, masih lama. Gede makan tempat. Bisa buat 2-3 mobil jadi satu. Iya. Dan jelas mesti lama nih. Lama. Pada beberapa tempat parkir alternatif sudah terpampang jelas harga yang sudah ditentukan pemerintah. Namun, harga yang diberikan ke pengunjung naik 10 kali lipat. Kami bergeser sedikit ke tempat parkir alternatif lainnya. Kali ini reporter menemukan tempat parkir yang dapat disewa 1 hari dengan tarif yang berbeda. Sini naik, sini. Berapa motor? Kalau deh. Ini mawon, mang enggak diri iki. Iku pinten? Pun pinten aja. Mantap iki. Nomor iki. Rame mboten Pak? Napa nih? Motore. Oh, parkirnya. Ini muatu kan nang 13 mo. 13 mau. Tapi nek mobil kene iki sampai Bisa. bisa. Suwun nggih Pak. Oke. Pripun? Boten sih. Buat Pen apa-apa disewa ngono kuwi. saged disewa. Bisa. Sak menten iki pinten? Tergantung jumuk dinone, Mas. Hari apa? Ya, weekend. Weekday mriki. Oh. Weekend berarti. Weekday. Senin apa? Ayo murah. Murah. Bisa. Sak mriki pinten? Tergantung kowe. Apa dong? Sewa Senin itu ya biasa. Sewanya seharian, Mas. Oh, iya. Oh, masuknya seharian. Iya. Dari pagi sampai sore. Yo paling Sampai malam jam 10. Siang dari pagi sampai siang. Oh, sampai siang. Nggih. Oh, ya. Saged. Pinten biasanya? Personel wae. Jenengan ngidoli parkir ini. Oh, personel. Muatnya 14 mobil, Mas. Iki nggo motor kok. Iya, maksudnya gini kan nek hitung mobil kan muat 14 mobil. Per mobil biasanya pinten? 20 sih. Ana yang anu pertenaga piro? Kok. Ayo mobil anak 280. Gonta ganti. Gonta ganti kan kadang kata iki lagi di ngomongan. Kan oh, ini kan nganu Mas, keluar masuk. Mobil itu nganu. Soalnya rata-rata kalau hari biasa ya 700 sampai 800. Itu niku seharian full. Iya, sehari full. Nek 3 jam itu pinten? Jam separuhnya wae. Separuhnya aja. Separuhnya mawon. 300-400 itu. Iya. 3 jaman ya. Bedanya. Weekday itu. Weekday, Senin sampai Jumat. Campur. Oh, tunggu acara, mau bikin acara. Rame-rame sih, Pak. Enggak apa-apa kalau Kapan nih rencananya sih minggu depan, tapi nggih. enggak apa. Boten napa-napa nggih. Anu, pakai tenaga di sini, Mas. Saya kiri. Markir kiri saya nggak perlu sih Mas, soalnya kan cuman apa sih namanya? Markir tok gitu loh. Masnya yang buat kalau buat tempatnya tok. Katanya masih biar ditatain. Mau enggak? Ya enggak apa-apa kalau mau ini pakai jasa sini enggak apa-apa. Nggih, boten napa. Biar tatanya bisa rapi nanti enggak.
Berarti 3 jam, 4 jam, sekitar 300 sampai 400 gitu? Iya. Gitu saya Mas ya? Iya. Turun ya Mas ya? Wawancara terakhir berlokasi ke tempat yang lebih resmi, yaitu parkiran Abu Bakar Ali yang terletak di kawasan Stasiun Tugu, Yogyakarta. Parkir motor di sini bisa Pak? Parkir motor? Naik. Rame ya Pak ya? Oh, kanan yuk. Kanan. Bisa nampung berapa Pak biasanya Pak? Bisa nampung berapa? Wah, ini banyak ini sampai banyak ya? Lantai 2, lantai 3 ya? Kanan. Sampai pagi, Pak. Gimana? Kadang sampai pagi. Sampai pagi? Kalau sampai atas. Oh. Ada yang kehilangan barang gitu nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Siap. Yuk, tak ambil motor saya Bapak ya. Parkir di sini ya. Makasih ya Pak. Yuk. Berbeda dengan bagian atas yang khusus motor, pada bagian bawah diperuntukkan khusus untuk bus pariwisata. Rame Pak. Biasanya kalau segini tuh bisnya ada berapa Pak? Kalau sini paling banyak 40 bis. Satu bis berapa ya Pak? Biasanya kalau yang besar tuh 75. oh. Per jam atau? Yang ini 50. Yang kayak gini 50? Ya. Hitungannya per jam? Nomor 3 ini 1, 2 ini berarti Dekat ya. Mungkin kon metu niki. Ngejoke 3. Hitungannya per jam Pak? Parkirin? Ya kalau 3 jam 75? Ya. Malam minggu rame. Ya malam minggu Mas. Apalagi ini kan liburan sekolah. Oh iya, liburan kampus juga banyak ya Pak ya? Pak, sebelah sini ya. Yaudah Pak, tak sana dulu ya Pak ya? Ya. Lalu bagaimana tanggapan dan sudut pandang dari warga lokal? Sini ada parkir liar nggak tuh Bu? Sini tuh parkirnya cuma sini orang kampung. Tapi ini legal semua ya? Enggak, tuh ini pajak di aja Mas. Oh. Pajak itu. Bayar pajak per Iya. itu nih ya? 1 bulannya 800. Enggak tahu sekarang naik apa enggak. Oh itu dulu? Sekarang? Oh sekarang? Iya. Sekarang 800. Dulu malah nggak nyampe. Ini kan pelanginya ini kan yang ngeluarin daerah sini. Oh berarti udah resmi semua ya bagian? Iya. Berarti sekarang udah nggak ada ya mungkin ya parkir liar? Yang parkir liar tuh mungkin yang daerah-daerah bukan kota sini, paling pinggiran. Oh pinggiran? Iya. Parkir alternatif yang tersedia memang merupakan tempat yang disediakan oleh DLLAJ dengan membayar pajak kepada mereka sehingga lahan tersebut dapat mereka gunakan. Sesuai dengan yang sudah ditentukan pada Perda nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi tempat khusus parkir, bahwa struktur dan besaran tarif retribusi di tempat khusus dibedakan berdasarkan kawasan jenis kendaraan, jangka waktu, dan sifat penggunaan tempat parkir tersebut, dan sudah disesuaikan dengan peraturan daerah yang tidak bisa diganggu-gugat. Sudah 30 menit kami menemani pemirsa di rumah. Liputan investigasi parkir liar tadi sebagai penutup dari perjumpaan hari ini. Saya, Rifki Setio Aji, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.